Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Gusli Reswani Tambunan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal MPI AP 4D. Nah, tujuan saya di sini membuat suatu video dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang administrasi personalia. Baik, adapun poin yang pertama yaitu pengertian administrasi personalia. Personil dalam arti luas sebenarnya meliputi semua unsur manusia yang tercakup dalam kegiatan administrasi, yaitu guru, pegawai, dan murid. Tetapi di sini dapat kita gunakan istilah personil itu ialah hanya untuk golongan para petugas saja, yaitu guru dan pegawai lainnya. Setiap kelompok personalia itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta hubungan kerja yang jelas. Administrasi kepegawaian ini ialah segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja dan di sekolah dengan efisien demi tercapainya tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, administrasi personalia pendidikan ini dapat diartikan sebagai seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan dengan sengaja dan bersungguh-sungguh, serta melakukan pembinaan serta kontinu terhadap guru-guru dan pegawai yang ada di sekolah atau dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, poin yang kedua yaitu perencanaan personalia. Perencanaan itu dapat kita artikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai lembaga pendidikan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Nah, perencanaan ini dapat kita susun untuk jangka pendek, jangka panjang, dan akan dipakai sebagai dasar perencanaan yang mengandung harapan bagi seseorang pegawai secara individu. Nah, dan apabila mana memenuhi persyaratan serta mampu melakukan tugasnya sesuai yang diharapkan lembaga organisasi, maka proses dalam meniti karir baik pegawai yang disimpulkan perencanaan personalia pendidikan ialah strategi dalam menentukan kualitas dan kuantitas personil di masa yang akan datang. Nah, adapun langkah-langkah dalam perencanaan personil itu ialah yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini ialah suatu proses pengumpulan dan pemeriksaan pengorganisasian semua aktivitas-aktivitas kerja pokok di dalam suatu organisasi beserta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, terus yang langkah kedua yaitu penentuan formasi. Formasi ini ialah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya dalam jangka waktu tertentu. Nah, langkah yang ketiga, penentuan kebutuhan. Nah, dalam penentuan kebutuhan ini dimulai dari kegiatan inventarisasi personil, yaitu pencatatan dan pendataan ulang personil yang sudah ada. Inventarisasi ini meliputi jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan keterampilan serta bakat yang masih perlu dikembangkan. Nah, adapun poin yang ketiga ialah pengadaan pegawai. Nah, di sini dalam mengadakan
pengadaan pegawai ini perlu kita lakukan perencanaan yang sangat matang. Berapa jumlah personil yang dibutuhkan serta bidang keahlian apa yang diperlukan. Nah, hal ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Baik, adapun kegiatan-kegiatan dalam melakukan rencana pengadaan personil ini ialah yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan ini dapat diartikan sebagai usaha peninjauan terhadap semua jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang pada suatu lembaga pendidikan. Maksudnya di sini ialah agar dapat kita ketahui berapa jumlah personel yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan-jabatan dan keahlian yang diperlukan oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, terus kegiatan yang kedua yaitu inventarisasi personel. Apa sih inventarisasi personel itu? Inventarisasi personel itu ialah pencatatan atau pendaftaran jumlah maupun identitas personel yang ada. Nah, terus kegiatan yang ketiga, pengadaan personel. Menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang pokok-pokok kepegawaian menyatakan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil adalah usaha untuk melakukan pengisian formasi. Nah, dalam perencanaan personalia ini mencakup sebuah jumlah dan jenis keterampilan atau keahlian seseorang ditempatkan pada pekerjaan yang terdapat pada waktu tertentu yang dalam jangka panjang memberikan keuntungan bagi individu dan organisasi. Nah, poin yang keempat itu ialah pemanfaatan dan pembinaan. Pemanfaatan pembinaan personil ini merupakan upaya pelibatan secara aktif para personil dalam kegiatan penyelenggaraan kerja untuk mencapai tujuan lembaga pengembangan personil itu. Adapun pengembangan personil itu ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan personil dan melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Nah, pembinaan personil ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk menjami penyelenggaraan tugas-tugas lembaga atau pemerintahan dan pembangunan secara budaya dan berhasil guna. Adapun kegiatan-kegiatan administrasi personalia yang dilakukan di dalam upaya pendayagunaan personil ialah yang pertama, orientasi personil orientasi. Terus yang kedua, pendidikan dan latihan pendidikan. Terus yang ketiga, pengajian personil ataupun pengajian PNS. Terus yang keempat, kenaikan pangkat personil. Yang kelima, kesejahteraan pegawai selain beberapa hak yang telah disebutkan oleh pemerintah. Terus yang ketujuh, pemindahan PNS. Nah, adapun poin kelima ialah pemberhentian dan pensiun. Nah, ada beberapa hal yang terjadinya pemberhentian pegawai negeri sipil. Di antaranya yaitu permintaan sendiri, mencapai batas usia lanjut, adanya penyederhanaan organisasi, melakukan pelanggaran atau penyelewengan, tidak sehat jasmani dan rohani, meninggalkan tugas, meninggalkan satu dunia atau hilang. Hak pensiun seorang pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Pensiun ialah berhentinya seseorang yang telah selesai menjalankan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil
karena telah mencapai batas usia yang telah ditentukan atau karena menjalankan hak pensiunnya. Batas usia seseorang negeri sipil ini untuk mendapatkan hak pensiun dalam umur 56 tahun. Baik, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.